nasab Nabi terputus karena beliau tidak punya putra laki-laki. Tersebar sebuah video dari akun bernama Hijrahnya Pemuda 86 yang menyatakan bahwa mustahil ada keturunan Nabi di zaman ini. Berikut ini videonya. Zaman sekarang tuh nggak ada satupun manusia yang nasabnya sampai ke baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Yuk, mari kita ulik teman-teman. Karena baginda Rasulullah SAW itu ketiga anak laki-lakinya itu meninggal semua pas lagi anak-anak. Yaitu adalah ada Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Ya, jadi gimana caranya nasabnya bisa sampai ke baginda Rasulullah sementara anak laki-lakinya aja beliau meninggal semua pas lagi anak-anak? Kalau seandainya dibilang keturunan Hasan dan Husain itu nasabnya sampai ke Ali bin Abi Thalib. Dan secara nasab itu kakeknya adalah Abu Thalib. Ya benar, Hasan dan Husain itu memang cucu baginda Rasulullah SAW. Tapi secara nasab itu ke Ali bin Abi Thalib dan ke kakeknya itu Abu Thalib. Kalau memang seandainya secara darah mungkin karena keturunan dari ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Tapi secara nasab itu nggak bisa teman-teman, karena nasab itu yang berikan ayah. Ya, jadi nggak perlu lagi namanya tes DNA, nggak perlu. Kita belajar aja sirah nabawiyah, kita cari tahu aja. Jadi nggak ada tuh satupun manusia itu yang secara nasab sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau secara darah mungkin. Tapi kalau kan nasab itu sampai cuman di Ali bin Abi Thalib dan di kakeknya itu adalah Abu Thalib. Benar, Hasan Husain itu adalah cucu Rasulullah SAW. Ya, mereka berdua adalah dimuliakan. Tapi secara nasab, ingat sekali lagi, secara nasab itu nggak sampai ke Rasulullah SAW. Secara nasab itu sampainya adalah ke Abu Thalib. Oke teman-teman ya, itu dia. Makanya penting banget belajar sirah Nabiah, bukan belajar cuman dongeng-dongeng khurafat. Oke, terus di kolom komentar teman-teman, kita bahas apa lagi? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Benarkah demikian? Mari kita bahas selengkapnya. Terlebih dahulu, kita perlu memberikan apresiasi kepada Mas Hijrahnya Pemuda 86 atas effortnya dalam membuat konten. Namun, saran kami, alangkah baiknya jika semangat membuat konten tersebut juga disertai dengan riset yang mendalam. Apalagi ini berkaitan dengan keturunan dari sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, biar tidak berpanjang lebar, mari kita simak hadis dan keterangan berikut ini. Yang pertama, mengenai jalur nasab patrilineal. Memang, secara umum, Islam menggunakan sistem nasab patrilineal yang menjadikan nasab jalur laki-laki sebagai patokan. Jika demikian, apakah berarti keturunan dan nasab Nabi Muhammad SAW sudah terputus? Karena Nabi hanya memiliki keturunan dari jalur Sayyidah Fatimah. Sebelum menyimpulkannya, mari kita simak hadis berikut ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda bahwasanya kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Imam Abdullah bin Umar dan dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwa sanadnya adalah sahih. Bahwa semua sabab dan nasab akan terputus kelak di hari kiamat kecuali sebab dan nasabku. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis sahih di atas, Nabi SAW menegaskan bahwa nasab beliau tidak akan terputus bahkan hingga hari kiamat. Yang kedua, kekhususan Sayyidah Fatimah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kullu bani unsa fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimah fa inni ana asabatuhum wa ana abuhum. Bahwasanya setiap anak laki-laki dari seorang wanita itu dinisbatkan kepada ayahnya kecuali anak dari Fatimah. Sungguh akulah asobah mereka dan akulah ayah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Nomor hadisnya 2631. Para pakar hadis mengomentari matan dan riwayat hadis ini. Di antaranya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syakhawi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Maqasidul Hasanah. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama. Di antaranya Al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dan seterusnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la
dari jalur Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad beliau yang mengambil jalur dari Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah. Imam Ibn Abi Syaibah bukanlah satu-satunya ulama yang meriwayatkan hadis ini. Akan tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau At-Tarikh dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Yazid. Setelah menjelaskan semua jalur periwayatannya, Al-Imam Sakhawi kemudian menyimpulkan bahwa semua jalur periwayatan ini menguatkan satu sama lain. Bahkan beliau berstatement bahwa pernyataan Al-Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan hadis ini tidak sahih itu adalah laisa bijayyidin. Itu statement yang tidak tepat. Lebih lanjut, Al-Imam Sakhawi juga menjelaskan bahwa hadis ini merupakan khususiyah untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau juga menjelaskan dalam beberapa jawaban, bahkan beliau menyusun karya yang berkaitan dengan ahli bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Hal serupa mengenai khususiyah keturunan Nabi ini juga diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin bin Abdurrauf Al-Munawi dalam kitab beliau At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir di juz 2 halaman 212. Yang ketiga, hadis kekhususan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha azza wa jal ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyati fi sulbi Aliyin ibni Abi Thalib." Sungguh Allah Ta'ala menjadikan keturunan setiap nabi itu pada tulang rusuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keturunanku dalam tulang rusuk Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Memang hadis ini memiliki beberapa catatan, di antaranya apa yang diungkapkan oleh Al-Imamul Haythami dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid. Beliau mengatakan bahwa di dalam rawi hadis ini ada sosok yang bernama Yahya bin Al-Ala yang dinyatakan sebagai rawi yang matruk. Hal serupa juga dinyatakan oleh Al-Imamul Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Meski mengomentari jalur periwayatannya, tetapi Al-Imamul Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir tetap menuturkan, "Walihada dhahaba as-salafu wal khalafu ila anna ibna syarifati ghairu syarifin idza lam yakun abuhu syarifan." Oleh karena itu, para ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa putra seorang syarifah atau keturunan Nabi SAW yang perempuan tidak dikatakan syarif jika ayahnya bukanlah seorang syarif. Ini menunjukkan bahwa kekhususan itu hanya milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja. Yang keempat, hadis Tsaqalain. Di antara bukti kuat mengenai kepastian terus berlangsungnya keturunan Nabi Muhammad SAW adalah sabda beliau, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti." Wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan itrati atau keturunanku, ahli baitku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 3786. Dan di akhir hadis ini beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hadisun hasanun gharib. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syekh Abul Ala Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri membawakan satu riwayat dari Al-Imam At-Turbashti bahwasanya yang dimaksud itrah dalam hadis tersebut adalah keturunan dan kerabat Nabi yang terdekat. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Tuhfatul Ahwazi juz 10 halaman 288. Ini menunjukkan bahwa nasab Rasulullah SAW masih berlangsung setelah wafatnya beliau. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ahlu Bait dan Al-Quran
akan selalu bersama sampai keduanya datang ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum as-saqalain ahaduhuma akbaru minal akhar kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ilal ard wa itrati ahlu baiti wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Bahwasanya aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang agung. Yang pertama lebih agung dari yang lain, yaitu kitabullah yang merupakan tali yang menjulur dari langit ke bumi. Dan yang kedua itrahku atau ahlu baitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepadaku di telagaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab beliau Musnad Ahmad di juz 17 halaman 170. Yang kelima, Al-Mahdi itu Ahlul Bait. Bukti lain akan tetap adanya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan beliau sampai akhir zaman adalah sabda Nabi SAW mengenai Al-Mahdi berikut ini. Nabi bersabda, Al-Mahdiyu minna Ahlul Bait yuslihuhullahu fi lailatin. Bahwasanya Al-Imam Mahdi itu berasal dari kami, yaitu Ahlul Bait. Allah akan membuatnya baik dalam satu malam saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad beliau. Nomor hadisnya di 645 juz 2 halaman 74. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab beliau Sunan Ibnu Majah. Nomor hadisnya di 4085. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Al-Imam Al-Mahdi yang dipercaya oleh Ahlu Sunnah akan muncul di akhir zaman, ternyata beliau berasal dari Ahlul Bait. Sebagian ulama mengatakan berasal dari keturunan Imam Hasan. Ada juga yang mengatakan dari keturunan Imam Husain. Ada pula yang mengatakan berasal dari keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Syarhus Syifa karya Syekh Ali Mulaqari Al-Harawi Al-Hambali di juz 1 halaman 685. Sebab dalam hadis yang lain dikatakan Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Bahwasanya Al-Mahdi itu berasal dari keturunanku, yaitu dari anak Fatimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau pada nomor 4284. Semua bukti-bukti ini menunjukkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW akan selalu ada hingga akhir zaman. Penerus keturunan beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan terbukti sampai saat ini para ahli nasab tetap memelihara dan mencatat nasab-nasab keturunan keduanya. Maka keliru sekali ketika ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus. Justru itu adalah kata-kata serupa yang dilontarkan oleh kaum kafir kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kaget dengan olok-olok. Teruntuk para pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW, janganlah berkecil hati atau bersedih dengan olok-olok yang ada. Seperti kata Mukibin, dasar Jongos Yaman, dasar budak Pak Alawi dan sebagainya. Jangankan kita yang hidup di akhir zaman, teman-teman. Hal serupa ini bahkan pernah dilontarkan kepada Al-Imam Syafi'i ketika beliau sering menyatakan cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika olok-olok itu kemudian dilontarkan kepada beliau, beliau mengatakan, in kana rafdun hubbu ali Muhammadi fal yashhadis saqalan anni rafidhi. Jika aku harus diolok-olok sebagai Syiah Rafidhi hanya karena mencintai keturunan Nabi, maka saksikanlah, wahai sekalian jin dan manusia, aku bertahan dengan olok-olok tersebut. Aku adalah Rafidhi. Dalam kitab Diwan Al-Imam Syafi'i halaman 81. Teruntuk akun Hijrah Pemuda 86, dalil dan keterangan yang Anda minta sudah kami sampaikan. Semoga Anda berkenan menjawabnya
dengan data dan keterangan yang berimbang dan komprehensif. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan kita semua di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.